Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan tentang hasil blog saya, Bu. Google ini gambaran hasil blog saya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM. Pengertian Sistem Informasi Manajemen SDM. Sebentar, Bu. Kita buka baca selengkapnya dulu biar lebih jelas. Pengertian Sistem Informasi Manajemen SDM. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya terhadap model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input atau berupa CIA, penelitian SDM dan intelijen SDM, serta output atau berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelapor lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD Human Resource Department, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, supervision manajemen, dan personel administrasi dan HRIS. Lanjut ke fungsinya. Fungsi Sistem Informasi Manajemen SDM. Bayangkan apabila sebuah pekerjaan yang tadi memakan waktu seharian, kemudian kini bisa lebih cepat hanya dalam hitungan menit saja. Tentunya akan menyingkat banyak waktu sehingga karyawan bisa lebih fokus ke tugas-tugas lainnya. Itulah sedikit gambaran mengenai pentingnya penerapan sistem informasi SDM di sebuah perusahaan. Untuk menerapkannya, perusahaan bisa menggunakan software atau HR manajemen agar prosesnya jauh lebih mudah. Lebih lanjut lagi, berbagai fungsi yang bisa diterapkan meliputi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan karyawan, termasuk pencatatan database karyawan secara lengkap, seperti tanggal lahir, informasi kontak, status keluarga, dan lain sebagainya. Pencatatan informasi pekerjaan karyawan seperti posisi, departemen atau divisi, jumlah gaji, atasan atau bawahan, dan masih banyak lagi. Lanjutnya, pengaturan benefit karyawan. Terus, absensi online serta pengajuan cuti, penghitungan payroll, reimbursement, dan lain sebagainya. Informasi ini nantinya akan tersimpan di dalam software HR dengan rapi, seperti misalnya software HR Talenta yang berbasis cloud. Karena menjadi sumber utama dan sistem penyimpanan terpusat, siapapun yang berwenang di perusahaan dapat mengaksesnya. Tidak jarang dari penerapan sistem informasi SDM ini nantinya dapat diolah untuk membuat report, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan bisnis selanjutnya yang lebih efektif. Lalu kita langsung beralih ke contoh pengajian PNS. Nah, di sini terdapat list data dan data golongan, yang dimana list data dan data golongan ini yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18. Lalu ke sheet 2. Dan ini sheet 2 tentang nama, kode jabatan, golongan, status yang menikah ataupun yang belum menikah, terus jumlah anak yang berbeda-beda, gaji pokok, tunjangan anak, uang makan, dan tunjangan lain sebagainya. Lanjut ke sheet yang ketiga. Nah, sheet yang ketiga ini contoh slip gaji yang saya buat berdasarkan nama pegawai yang pertama yang bernama Tio dengan rincian gaji yang akan didapat. Nah, pertama gaji pokok senilai 4.236.400. Lalu gaji tetap 2.579.400. Lalu yang ketiga uang makan atau 24 pertemuan senilai 880.000. Keempat, asuransi kesehatan 5%, Gapok senilai 169.456. Dan kelima, tunjangan anak 4% atau maksimal 2, 423.540. Terus tambahannya lembur dan tidak ada, pembina eskul tidak ada. Dan juga terdapat potongan jika terlambat dan izin tidak masuk. Nah, total gaji 4.060.496 dan total transfer 4 juta. Mungkin sekiranya ini aja yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ajar Korinoval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.